Saya di sini akan menjelaskan construction. Dalam perspektif perangkat lunak, konstruksi adalah kebanyakan proses coding dan debugging, namun juga melibatkan detail desain. Construction planning atau unit testing, integration testing, dan aktivitas lain. Bagian lain dari life cycle sebuah perangkat lunak yang bukan software construction termasuk manajemen, recruitment, development, software arsitektur, UI design, sistem testing, serta maintenance. Poin selanjutnya, saya akan membahas mengenai Software Development Lifecycle atau SDLC. Tahap pertama pada SDLC yaitu dilakukan identifikasi masalah. Tim akan menganalisis kebutuhan dan masalah. Yang tahap kedua dilakukan perencanaan. Tim akan merencanakan berbagai persyaratan dalam pembuatan software. Kemudian dilakukan rancangan dimulai dari mengubah spesifikasi sebuah software ke dalam desain. Tahap selanjutnya yaitu membangun atau mengembangkan produk. Engineer dan tim akan membangun produk dari barisan kode atau bahasa pemrograman. Kemudian akan dilakukan tahap pengujian untuk memastikan produk tidak memiliki cacat. Kemudian setelah tahap pengujian selesai, maka produk akan diluncurkan ke pasar. Dan terakhir dilakukan pemeliharaan atau maintenance untuk memelihara produk yang sudah selesai atau mengurangi error. Requirement, design, dan coding juga merupakan elemen penting dalam konstruksi perangkat lunak. Programming sebagai metode konstruksi. Kemudian yang pertama ada requirement atau kebutuhan. Sebelum memulai pengembangan perangkat lunak, penting untuk memahami kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua ada desain. Setelah persyaratan atau kebutuhan dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah merancang arsitektur dan struktur perangkat lunak. Desain perangkat lunak melibatkan pemilihan teknologi, pemodelan sistem, dan pengaturan komponen perangkat lunak. Yang ketiga ada coding atau pemrograman. Coding adalah proses implementasi persyaratan dan desain perangkat lunak ke dalam kode program yang dapat dijalankan oleh komputer. Ketiga elemen ini sangat saling terkait dan saling mempengaruhi dalam pengembangan perangkat lunak. Adapun dasar-dasar software construction. Yang pertama, penyederhanaan kompleksitas. Maksudnya penyederhanaan ini bisa dilakukan dengan menetapkan standar desain yang modular dan teknik lainnya. Yang kedua, ada antisipasi perubahan, di mana antisipasi perubahan ini membuat pengembang bisa memperbaiki produk perangkat lunak tanpa mengganggu struktur dasarnya. Yang ketiga, ada konstruksi untuk verifikasi. Maksudnya adalah sedemikian rupa sehingga kesalahan dapat segera ditemukan oleh penguji perangkat lunak maupun pengguna. Yang keempat, ada reuse. Adalah penggunaan bagian-bagian dari perangkat lunak yang sudah ada sebelumnya. Bagian tersebut bisa termasuk library, modules, source code, dan lain-lain. Yang terakhir, ada standar dalam konstruksi. Beberapa standar yang berpengaruh dalam konstruksi perangkat lunak adalah metode komunikasi, format dokumen dan konten, bahasa pemrograman, standar kode, platform, dan tools. Pengujian perangkat lunak, software testing atau pengujian perangkat lunak adalah sebuah aktivitas investigasi untuk mengumpulkan informasi kualitas dari sebuah produk atau layanan yang sedang diuji atau under test. Syarat suatu produk lolos dalam pengujian perangkat lunak atau software testing. Yang pertama, memenuhi kebutuhan atau requirement yang mendasari perancangan dan pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, mencapai tujuan umum yang diinginkan stakeholder. Yang ketiga, dapat digunakan secara efisien. Yang keempat, dapat berjalan dengan waktu efisien, acceptable time. Yang kelima, memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya masuk pada metode pengujian. Metode pengujian sendiri terbagi menjadi dua, yaitu white box testing dan black box testing. Untuk white box testing itu cara pengujiannya dengan melihat ke dalam modul. Modul di sini dimaksud adalah struktur kode tersebut. Pengujiannya itu seperti pengujian pada statement looping, terus variabel yang digunakan dan statement lainnya. Lalu pada black box testing, metode pengujiannya itu
pada fungsi ininya, fungsi programnya. Contohnya itu apakah fungsinya udah berjalan sesuai fungsi yang atau masalah yang mau diselesaikan gitu.